Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayuhal ahibba ikhwani fillahi ta'ala, tazawwaju bittaqwa fa innahu khairuz zad. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Saudara-saudaraku seiman yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, kita masih mau melangkahkan kaki dengan penuh iman dan mengharap pahala di sholat Jumat ini yang Allah wajibkan kepada para laki-laki yang dewasa, tidak sakit dan tidak musafir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil, apabila kalian diseru untuk salat Jumat, cepat-cepat, fas'au, berkas-lekaslah, semangatlah, ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan peringatan agar kita lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ingat akhirat, agar kita terbaharui imannya. Karena iman kita dalam seminggu berkurang. Mungkin kita banyak berdosa di seminggu ini, kita perbaharui di hari Jumat ini dengan sama-sama mendengarkan wasiat ketakwaan dan nasihat yang itu semua untuk kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, sesungguhnya peringatan, tazkir adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bisnis tetap kita lakukan, tapi sholat dulu, sembah Allah dulu, tauhidkan Allah dulu, bisnis lagi. Tinggalkan jual beli, wadarul bai'. Jangankan untuk yang wajib, yang sunnah kita berjuang. Rasulullah bersabda, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Yang rakaat pertama bacanya al-kafirun, kedua al-ahad atau al-ikhlas, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu lebih baik dari 271 triliun, 500 triliun, bahkan apa-apa yang ada di bawah sinar matahari ini. Lebih baik. Itu baru yang sunnah. Bagaimana dengan yang wajib? Mari kita senantiasa bersemangat untuk melaksanakan yang wajib-wajib. Terus kita tambah dengan yang sunnah-sunnah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dan dicintai Allah, menjadi aulia Allah, menjadi wali-wali Allah yang sesungguhnya, bukan ngaku-ngaku wali Allah tapi jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 39, wa andirin nasa
yaumal hasrati idh qudiyal amru wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Muhammad, kasih peringatan kepada manusia yaumal hasrati, tentang hari penyesalan ketika perkara diputuskan sementara mereka masih lalai, mereka tidak sadar untuk apa di dunia dan mau kemana setelah menutup mata di dunia. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari kiamat adalah yaumul hasrah, hari penyesalan massal, hari penyesalan besar-besaran. Orang yang sudah mengalami itu berpikir ingin kembali walaupun sedetik, walaupun sesaat. Farji'un, ya Allah, kembalikan aku. Kita sudah lihat ada akhirat ternyata, kita sudah lihat ada hisab ternyata. Sekarang kita di padang mahsyar, apa yang akan terjadi? Mereka menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, kelak di hari kiamat orang zalim itu gigit kedua tangannya, menggigit kedua tangannya. Bukan sekedar gigit jari, menggigit kedua tangannya, saking menyesal, saking ketakutan, saking sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang ia katakan? Yaqulu ya laitani, dia berkata, seandainya aku ittakhadtu, dulu menjadikan ma'ar rasuli, rasul utusan Allah, sabila, jalan hidup. Seandainya dulu aku itu mendengar apa kata para rasul kita Nabi Muhammad, aku mengikutinya. Ya, ittakhadtu ma'ar rasul sabila, jalannya jalan Rasulullah, petunjuknya petunjuk Rasulullah, saya enggak akan seperti ini. Kemudian dia menyesal. Ya wailata laitani, celaka seandainya aku dahulu lam attakhid fulanan khalila, saya enggak jadikan si fulan dari kalangan setan manusia dan setan jin sebagai teman dekat. Padahal ajarannya walaupun punya gelar tinggi, walaupun punya kekayaan banyak, ajarannya kufur, ajarannya mengajak kepada kebencian kepada akhirat. Dia mengatakan kalau udah mati enggak mungkin dikembalikan, hayhata, enggak ada hari berbangkit. Manusia macam gini banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dulu dia bertemannya sama yang seperti ini. Ya, menjadikan agama ejek-ejekan, menjadikan ajaran Rasulullah cacian makian, bahkan itu ketinggalan zaman, menghalang peradaban. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita semua ini adalah orang-orang yang menjadi pengikut, atau secara tidak sadar kita itu ikut siapa? Tidak tahu. Kalau kita ikut Rasul, dijamin halal kita akan selamat. Kalau kita ikut Rasul kemudian mentaati Rasul, dijamin selamat. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, setiap umatku dijamin masuk surga kecuali yang enggak mau. Qalu wa man yaba, siapa yang enggak mau wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa taat sama aku masuk surga. Wa man asani faqad aba, tapi kalau dia tidak taat kepadaku maka dia berarti enggan masuk surga. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang kami banggakan, kita kita menjadi follower salah satu tokoh kita, salah satu orang yang kita sayangi, kita cintai. Tidak mengapa selama follow-nya tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, kita memfollow, kita membanyak-banyakin
1 juta follower, 5 juta follower, tetapi untuk sesuatu yang tidak menambah iman dan keyakinan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Untuk apa? Hakikatnya kita semua adalah follower Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita betul-betul memahami kita ini adalah generasi tabi'un. Tapi tabi'un keberapa? Kita ini adalah ikhwan atau saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah sahabat, setelahnya adalah tabi'un, atau dengan kata lain follower atau pengikut, ya. Kalau ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasulullah. Kalau engkau mengaku cinta sama Allah dan tentunya ingin dicintai Allah, fattabi'uni, follow aku, follow me, ikut aku, ikut ajaran Rasulullah. Jangan dicaci ajaran Rasulullah. Kalau belum sanggup, saya belum sanggup, saya belum bisa melaksanakan sunnah Rasulullah ini, diam, jaga lisan, jangan menjelek-jelekan syariat Islam kalau tidak ingin celaka di dunia sebelum di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani bima fihima minal ayati wal hikmah wa taqabbala minni wa minkum tilawatah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata liman ittaqah wa kataban nara liman asah. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar fit taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang membenci agama bahkan menjual agamanya apalagi di akhir zaman? Karena tertipu dengan kekuatan dan kesombongannya, karena dia pikir hidup hanya dunia semata. Rasulullah bersabda, badiru bil amali fitanan kaqita'in minal lail yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin qalilin minad dunya. Cepat-cepat beramal sebelum fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pagi-pagi seseorang beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Tidak peduli, agama paling murah. Apa kata Rasulullah? Ya bi'dinahu, dia jual agamanya. Boro-boro mau membela agama, memperjuangkan agama, dia jual agamanya. Dia gadaikan agamanya. Yang penting dia kaya, yang penting dia berkuasa, yang penting dia hebat, yang penting dia di follow, yang penting dia dihormati. Itu semua kekayaan, kekuatan yang semu. Hakikatnya kekuatan kita adalah pada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikutan kita dan ketaatan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa enggan mengikuti ajaran Rasulullah? Karena merasa sanggup, karena merasa pintar, karena merasa hebat. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruja. Sungguh memang manusia itu kalau udah merasa kaya, merasa sanggup, merasa bisa, dia itu tagha, melampaui batas, sebagaimana Firaun, sebagaimana Qarun. Firaun karena kekuasaannya dan tentaranya yang banyak, kekuatannya. Qarun karena kekayaannya, kepandaiannya, mempengaruhi banyak orang. Nauzubillahi min dzalik. Haman karena kehebatan otak dan kejeniusannya. Nauzubillahi min dzalik. Kita diperintahkan hebat, kita diperintahkan kuat, tetapi bukan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara-saudaraku, di dunia ini kita sekuat apa? Kita kalau sudah tidur tidak bisa menghalangi air liur yang keluar dari mulut kita. Firaun seperti itu, Haman seperti itu, orang sombong di hari ini juga seperti itu. Kalau sudah tidur dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan rakyatnya. Dia lemah, dia mati. Kalau Allah kasih ruhnya kembali, dikembalikan ruhnya, bangkit lagi, sombong lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lemah, kita bukan siapa-siapa. La haula wala quwwata illa billah. Kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin terlalu lama hidup di dunia. Keadaan kita tidak support untuk itu. 100 tahun sudah nggak ganteng, sudah nggak cantik, sudah nggak berkuasa. Kalau nggak berkuasa sudah jadi seperti bebek lumpuh, tidak bisa ngapain-ngapain,
Tidak ada seorang akan menghormati dia. Dulu berkuasa dan dihormati, sekarang nggak lagi. Dulu ganteng, dulu cantik, banyak yang follow, sekarang nggak ada yang mau lagi, sudah ganti. Jadi dunia ini sangat tidak boleh kita jadikan sebagai tempat untuk bersenang-senang, karena kita akan dibatasi oleh waktu. Kita tidak akan sanggup untuk melawan hukum dunia tersebut. Kalau sudah 100 tahun kita nggak bisa berlari lagi, kita nggak bisa berkuasa lagi. Atau oke, umur panjang 200 tahun tidak bisa apa-apa lagi, makan sudah tidak enak, gigi tidak ada, tidak bisa lagi kita bersenang-senangan dunia ini. Jadi sekali lagi, di sana masih ada barzah, di sana masih ada hari hisab, di sana ada hisab, di sana ada sirat, dan di sana ada surga Allah Subhanahu wa taala, negeri abadi yang semua orang-orang berilmu mencita-citakan dan mendambakannya. Kalau sudah masuk surga, kita semua raja, kita semua penguasa dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penduduk surga paling rendah keadaannya itu diberikan seperti 10 kali lipat kerajaan dunia. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kalau di dunia kita sehat akan sakit, kalau di akhirat tidak ada kata sakit. Innakum antasihu fala tasqamu abadan. Sehat terus enggak akan sakit. Wa tan'amu fala tabtaisu abadan. Nikmat terus enggak akan sengsara. Wa tashibbu fala tahramu abadan. Muda terus, kuat terus, perkasa terus, enggak akan tua selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan hari Jumat ini sebagai pembaharu iman kita, karena iman kita memang bisa luntur. Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, fa innal iman yadrusu kama yadrusu thawb, karena iman bisa luntur sebagaimana warna yang ada pada baju. Insyaallah setiap hari Jumat kita akan jadikan momen untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita semangat untuk meraih masa depan akhirat dan berbuat yang terbaik untuk mencari bekal di hari akhirat, kehidupan yang sebenar-benarnya dan cita-cita bagi orang-orang yang orang yang cerdas dan beriman. Mari kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa setelahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab ihzimil ahzab. Allahumma ihzimil yahud wa man syaya'ahum. Allahumma zalzilhum min tahti aqdamihim. Allahumma farrik syamlahum wa shattit jam'ahum. Rabbana inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.